Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Fitri, mahasiswa Universitas Mercubuana, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi berbasis komputer dengan dosen pembimbing Ibu Rizka Rosdiana, SE MSI. Materi yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini adalah tentang software akuntansi, yaitu Accurate. Presentasi mengenai software Accurate ini terdiri dari beberapa materi, yaitu diantaranya yang pertama, sejarah Accurate, yang kedua, mengenal Accurate, di sini akan dijelaskan pengertian dari Accurate, yang ketiga, kelebihan Accurate, yang keempat, kekurangan Accurate, yang kelima, pesaing Accurate, dan yang terakhir adalah contoh input transaksi di Accurate. Materi yang pertama yaitu sejarah Accurate. Accurate diciptakan oleh PT Cipta Piranti Sejahtera atau lebih dikenal dengan sebutan CPSO yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Accurate Accounting Software adalah software ciptaan pertama perusahaan ini. CPSO menciptakan software ini dengan prinsip 3M, yaitu murah, massal, dan bermanfaat. Accurate pertama kali diluncurkan untuk kalangan umum pada bulan November tahun 1999 dengan memanfaatkan event pameran komputer terbesar di Indonesia setiap tahun, yaitu Indocomtech 1999 yang diselenggarakan JHCC di Jakarta. Versi yang diluncurkan pada waktu itu adalah versi 1.0 dengan nama Accurate 2000 Accounting Software. Pada waktu pameran tersebut, CPSF mendapat banyak sekali masukan yang berharga dari para user ataupun calon usernya. Berkat masukan dari user dan pengikut dan mengikuti perkembangan dunia usaha di Indonesia, Accurate selalu membenah diri dan menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Hingga sekarang, telah rilis versi 5, pemunculan versi 5 ini tentunya memberikan beberapa kemudahan baru bagi user dalam menerapkan sistem akuntansinya ke dalam Accurate. Bisa dilihat di layar screen presentasi, yaitu tonggak waktu Accurate. Versi 1 diluncurkan pada tahun 1999, versi 2 tahun 2002, versi 3 tahun 2005, versi 4 tahun 2009, dan versi 5 tahun 2015. Materi selanjutnya yaitu mengenal Accurate. Dimulai dari pengertian, software Accurate adalah software akuntansi yang membantu untuk mencatat pembukuan yang dilakukan oleh user pengguna untuk membuat bukti transaksi atas keluar masuknya stok, kas bank, hutang, piutang yang telah terjadi sehingga menghasilkan laporan keuangan, neraca, dan laba rugi. Accurate merupakan software yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan data keuangan dengan tingkat akurasi perhitungan yang tepat. Accurate juga sangat aplikatif untuk penggunanya, karena bisa diikuti tanpa memerlukan pengetahuan akuntansi yang mumpuni. Untuk kepentingan audit, Accurate juga sangat membantu dalam kegiatan pemeriksaan. Accurate memiliki fitur audit real, di mana fitur ini bisa mengakses kembali semua pencatatan transaksi yang diisi, diubah, atau bahkan yang telah dihapus oleh seseorang. Untuk Accurate Desktop, terdiri dari 3 varian, yaitu yang pertama, Standard Edition, yang kedua, Deluxe Edition, dan yang ketiga, Enterprise Edition. Untuk Standard Edition, diperuntukkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang trading, dagang, jasa, dan distributor. Untuk Deluxe Edition, diperuntukkan untuk perusahaan kontraktor, proyek umum, dan perusahaan cabang yang ingin melihat laba rugi per cabang. Sedangkan untuk Enterprise Edition, diperuntukkan untuk perusahaan produksi atau manufaktur yang menggunakan standar cost. Materi selanjutnya yaitu fitur dalam Accurate versi 5.
Accurate Software versi 5 tampil dengan tampilan dan fitur baru yang lebih dinamis, lebih praktis, dan lebih interaktif. Dengan tetap mempertahankan sifat utama Accurate, yaitu mudah digunakan atau user-friendly, dan keakurasian yang tinggi, Accurate 5 memberikan lebih banyak lagi fitur dan keunggulan yang akan membantu menjalankan usaha semakin lebih mudah dan menyenangkan. Accurate 5 terdiri dari modul-modul yang dikemas dalam satu paket yang terdiri dari yang pertama, modul pembelian atau purchase modul, modul penjualan atau sales modul, modul persediaan atau inventory modul, modul buku besar atau general ledger modul, modul cash bank atau cash bank modul, modul aktiva tetap atau fixed asset modul, modul RMA atau return merchandise authorization modul, dan yang terakhir, modul proyek atau project modul. Untuk modul pembelian, terdiri dari formulir permintaan pembelian, formulir pesanan pembelian, formulir penerimaan barang, formulir faktur pembelian, formulir retur pembelian, dan formulir pembayaran pembelian. Untuk modul penjualan, terdiri dari formulir penawaran penjualan, formulir pesanan penjualan, formulir faktur penjualan, formulir retur penjualan, dan formulir penerimaan penjualan. Untuk modul persediaan, terdiri dari daftar barang dan jasa, formulir penyesuaian persediaan, formulir pembiayaan pesanan, daftar gudang, formulir grup barang, formulir penyesuaian harga jual barang, dan formulir pindah barang. Untuk modul buku besar, terdiri dari daftar akun, daftar mata uang, informasi perusahaan, formulir bukti jurnal, dan proses akhir bulan. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan. Modul yang kelima yaitu modul kas bank, terdiri dari formulir pembayaran lain, formulir penerimaan lain, buku bank, dan modul rekonsiliasi bank. Modul yang keenam yaitu modul aktiva tetap, terdiri dari formulir aktiva tetap baru, daftar tipe aktiva tetap pajak, daftar tipe aktiva tetap, dan daftar aktiva tetap. Untuk modul RMA, terdiri dari formulir RMA dan formulir RMA Action. Dan modul yang terakhir, yaitu modul proyek, terdiri dari daftar bahan baku, daftar biaya proyek, formulir work price analysis, formulir proyek, formulir material in use, formulir project survey, formulir project bill, dan formulir project ending. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dari Accurate. Kelebihan yang pertama yaitu sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan dan perpajakan Indonesia. Software Accurate Accounting adalah program akuntansi buatan putra dan putri Indonesia. Di dalam Accurate telah tersedia fitur pajak yang sesuai dengan perpajakan Indonesia. Kebanyakan program tidak memiliki fitur ini, tetapi Accurate Accounting mampu menyediakannya. Kelebihan yang kedua, yaitu sudah teruji. Lebih dari 100.000 perusahaan menggunakan software akuntansi Accurate. Tidak asing kalangan pebisnis dan akuntan jika mendengar nama Accurate Accounting System. Karena Accurate sudah ada sejak tahun 1998 hingga sekarang. Dari versi 1 hingga versi 5, dan akhir tahun 2016 kemarin, CPSoft selaku pengembang Accurate mengeluarkan produk baru Accurate Online. Kelebihan yang ketiga, yaitu tidak ada biaya maintenance software. Pembayaran pembelian software Accurate 5 adalah one-time payment di depan. License for program berlaku seumur hidup, begitu juga dengan after sales oleh divisi support via email support@cps.com yang selalu siap melayani dalam menggunakan program Accurate. Kelebihan yang selanjutnya adalah database bisa dibuat sebanyak apapun. Bagi yang memiliki beberapa jenis usaha,
Accurate dapat membuat laporan masing-masing usaha. Satu license Accurate dapat mengakses dan membuat database sebanyak apapun. Selanjutnya, kelebihan Accurate yang lain yaitu user-friendly. Accurate sendiri mengadopsi software yang user-friendly, sehingga pengguna yang tidak memiliki kemampuan akuntan pun bisa menggunakan Accurate. Materi selanjutnya yaitu kekurangan dari Accurate. Kekurangan Accurate yang pertama adalah tidak bisa di-custom. Software Accurate adalah software paket. Kenapa tidak bisa di-custom? Karena Accurate sudah mensurvei ke perusahaan-perusahaan dari UMKM, UKM di Indonesia, dan perusahaan menengah ke atas. Jadi Accurate dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan Indonesia, sesuai dengan PSAK dan perpajakan di Indonesia juga. Untuk laporan seperti form PO, invoice, dan lainnya masih bisa di-custom. Kekurangan Accurate yang kedua, yaitu tidak mencakup seluruh operasional perusahaan. Program dasar Accurate adalah accounting software, bukan operasional software. Contoh seperti pembayaran gaji per karyawan belum bisa di Accurate 5. Hanya bisa dicatat secara global saja. Untuk pencatatan gaji per karyawan dan pajaknya baru bisa di Accurate Online. Kekurangan Accurate yang ketiga yaitu tidak mendapatkan training untuk setiap pembelian. Sebelumnya, Accurate memang memberikan paket setiap pembelian baru mendapatkan training sekaligus, namun harganya lebih mahal. Accurate mengambil langkah dengan menekan harga software semurah mungkin. Jika di perusahaan sudah memiliki karyawan yang mampu menggunakan Accurate, maka tidak perlu mengambil jasa training. Materi yang kelima yaitu pesaing Accurate. Banyak software akuntansi yang beredar di pasaran, baik import seperti Duck Easy Accounting, Mayop, Peachtree, Value Plus, dan Oracle yang cukup terkenal di luar negeri atau dalam negeri. Sementara produk lokal ada DPS System, Accurate Accounting Software, Zahir, ACCS, Mass Accounting, dan masih banyak lainnya. Dari spesifikasi teknis, Accurate tidak menggunakan hardware komputer atau laptop yang sangat mahal. Hampir semua komputer dengan OS Windows XP dan yang lebih baru lagi bisa menjalankan program Accurate dan Microsoft Office secara bersamaan dengan kualitas dan kecepatan yang baik. Dibandingkan dengan software akuntansi sejenis buatan luar negeri, Accurate unggul dalam hal lokal konten seperti faktur pajak. Ada laporan pajak seperti SPT PPN dan PPH yang terintegrasi. Perlakuan khusus dalam multi currency seperti kurs pajak yang berbeda dengan kurs transaksi, serta jumlah digit transaksi yang hingga 15 digit. Dengan semua kelengkapan dan kelebihan yang dimiliki software Accurate, justru paling ekonomis dalam penggunaannya. Berbeda dengan kompetitornya, Accurate hanya mengenakan biaya lisensi tambahan yang sangat kompetitif, serta sama sekali tidak dikenakan biaya perawatan. Materi selanjutnya yaitu contoh input transaksi penjualan tunai atau cash sales. Yang pertama, transaksi penjualan tunai pada periode yang ada dimasukkan kepada modul penjualan. Bisa klik faktur penjualan dengan mengisi nama pelanggan, nomor invoice, tanggal kirim, syarat pembayarannya COD, item barang, quantity, harga, pajak, dan diskon bila ada. Lalu selanjutnya klik bayar dengan memasukkan informasi customer receipt atau nama pelanggan, nomor invoice, tanggal dilakukan penjualan tunai, via cek atau bank, dan tanggal, isi memo dengan penjualan tunai, lalu klik simpan dan tutup. Selanjutnya, input transaksi pembelian tunai atau cash purchase.
dimasukkan ke dalam modul pembelian, lalu mengisi nama pelanggan, nomor invoice, tanggal kirim, syarat pembayaran COD, item barang, quantity, harga, pajak, dan diskon bila ada. Lalu bisa mengklik bayar pemasok dengan memasukkan data supplier payment atau nama pemasok, nomor invoice, tanggal dilakukan pembelian tunai, via cek atau bank, dan tanggal, lalu isi memo pembelian tunai, centang pembelian yang ingin dilunasi, lalu klik simpan dan tutup 2 kali. Transaksi selanjutnya adalah penerimaan piutang atau pelunasan piutang. Bisa masuk ke dalam modul penjualan, lalu masuk klasifikasi penerimaan penjualan dengan memasukkan data nama pelanggan, isi nomor form dengan nomor transaksi, tanggal pelunasan, lalu pilih via pelunasan bank atau cek. Lalu selanjutnya daftar invoice, pilih faktur penjualan yang akan dilunasi, centang kolom paid, isi kolom payment amount sesuai jumlah pembayaran, dan yang terakhir pilih check amount sesuai jumlah pembayaran. Lalu bisa klik simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya adalah pembayaran hutang atau pelunasan hutang. Masuk ke dalam modul pembelian, lalu klasifikasi pembayaran pembelian dengan memasukkan data nama pemasok, isi nomor form dengan nomor transaksi, tanggal pelunasan, pilih via pelunasan bank atau cek, lalu masuk ke dalam daftar invoice, pilih faktur pembelian yang akan dilunasi, centang kolom paid, isi kolom payment amount sesuai jumlah pembayaran, dan pilih check amount sesuai jumlah pembayaran. Selanjutnya, bisa klik simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu pembayaran kas bukan dari pembelian. Masuk ke dalam modul kas bank, lalu pilih pembayaran dengan mengisi data isi deposit to bank atau kas, voucher number, tanggal pembayaran, memo dengan catatan pembayaran gaji, total pembayaran, isi account number, dan isi amount. Selanjutnya bisa klik simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya adalah penerimaan kas bukan dari penjualan. Masuk ke dalam modul kas bank, lalu masuk dalam klasifikasi penerimaan dengan mengisi data isi deposit to kas bank atau kas, voucher number, tanggal penerimaan, memo dengan catatan penjualan perlengkapan, total penerimaan, isi account number, dan isi amount. Selanjutnya bisa klik simpan dan tutup. Dengan menerapkan sistem komputerisasi akuntansi, maka akan mempercepat proses penyajian analisa laporan keuangan. Karena aplikasi komputerisasi akuntansi diciptakan untuk mengotomatisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan perusahaan dalam suatu periode. Setiap software akuntansi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Software akuntansi yang paling baik adalah software yang memiliki fitur yang lengkap dan mencakup segala proses-proses akuntansi. Selain itu juga memiliki kemudahan dalam hal pengoperasian, sehingga dapat disesuaikan oleh user atau pengguna. Aplikasi Aqorat sangat penting bagi perusahaan untuk mempermudah mencatat penjualan produk tersebut kepada perusahaan apa saja. Dengan menggunakan aplikasi Aqorat ini, dapat mengefisiensikan waktu dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja untuk mencatat penjualan produk serta mengurangi human error. Baik, kita telah sampai di akhir presentasi. Ini yang dapat saya sampaikan mengenai software akuntansi Aqorat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.